tidak ada seorang pun yang ia lihat di sekitar situ. Terima kasih sudah klik video ini. Hai, welcome back to my YouTube channel Yulia Black Official. Pada segmen kali ini, Yulia akan membawakan cerita pengalaman horor yang datang dari sobat kita, sebut saja namanya Mirani, yang berasal dari kota KR. Tapi sebelumnya, Yulia ucapkan terima kasih kepada sobat Mirani yang telah berkenan mengirimkan cerita ini. Tanpa basa-basi, inilah kisah yang dialami sobat Mirani. Keep santuy. Sobat Mirani ini adalah seorang karyawati di sebuah perusahaan swasta yang ada di kota KR nih sob. Ketika hari Jumat di tahun 2021 yang lalu, Mirani kerja lembur dan pulang cukup larut malam. Seingat Mirani, waktu itu pulang dari kantor sekitar pukul 1 dini hari. Seperti biasanya, Mirani mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang nih sob. Jarak yang ditempuh oleh sobat Mirani ini kurang lebih 13 km untuk sampai ke rumah. Dalam perjalanan dini hari tersebut, Mirani tidak merasakan keanehan apa-apa, ya biasa aja gitu sob. Namun, sekitar kurang lebih 4 km lagi, Mirani akan sampai di rumah. Tetapi di tengah perjalanan itu, Mirani melihat jalan raya yang biasa ia lewati sedang digelar tenda untuk acara pernikahan esok hari. Jadi si Mirani ini kayak nggak bisa lewat gitu sob di jalan yang biasanya dia lewati. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Mirani mencari jalan lain melalui jalan kecil dan melewati sebuah pasar. Di pasar tersebut nampak sangat sepi dan juga gelap, tanpa ada penerangan lampu jalan sama sekali. Jujur di sini Mirani sempat ada rasa takut nih sob, karena tidak ada seorang pun yang ia lihat di sekitar situ. Setelah kurang lebih jarak 1 km dari pasar, Mirani melewati TPS atau tempat pembuangan sementara. Yang dilihatnya adalah tumpukan sampah yang menggunung dan sangat banyak. Bau sampah itu sangat menusuk hidung Mirani, dan di situ Mirani mendengar ada suara aneh. Lalu seketika itu Mirani menghentikan laju motornya. Dilihatnya ke sekeliling TPS tersebut. Dipikir Mirani itu suara tikus yang mengkorek-korek sampah. Namun Mirani terkejut luar biasa karena yang dilihatnya bukanlah tikus atau binatang lainnya, melainkan sesosok makhluk bertubuh tinggi besar dengan kuku yang panjang menyeringai ke arah Mirani dengan mata merah dan bernanah. Waduh, apa ini ya kira-kira namanya? Please kasih komen ya sob. Dan saat itu Mirani juga sempat melihat bahwa makhluk tersebut memegang sampah berupa pembalut kotor yang masih terdapat darah bekas menstruasi. Dan makhluk itu menjilat-jilat pembalut kotor tersebut berkali-kali. Aduh, ini makhluk apa ya? Kok bisa dia itu jilat-jilat pembalut kotor bekas darah menstruasi nih sob? Akhirnya setelah melihat kejadian itu, Mirani mengaku sangat takut hingga kakinya terasa lemas. Mirani juga menangis sejadi-jadinya dan berteriak meminta tolong, namun tak seorang pun yang datang menolongnya. Sebisa mungkin ia membaca doa-doa dan melanjutkan mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi agar lekas sampai ke rumah nih sob.
Keesokan harinya setelah kejadian tersebut, Mirani menceritakan kejadian itu kepada teman-teman di tempat ia bekerja nih sob. Namun sayangnya tidak satupun teman Mirani ini yang percaya akan cerita yang dialami oleh Mirani. Kalau dari kejadian yang dialami sobat Mirani ini ya sob, Yulia pernah dengar juga sih dari beberapa orang yang emang tahu seperti indigo begitu ya, bahwa sosok tersebut disebut dengan nama genderuwo dan emang suka banget sama darah perempuan, dan dia itu hafal loh sob darah itu milik siapa, dan sosok itu akan mendatangi pemilik darah tersebut. Dan ada pula beberapa kasus seperti contoh perempuan yang ditiduri oleh sosok tersebut. Entah itu fakta atau mitos, Yulia juga kurang paham nih sob. Tapi tidak ada salahnya dong kalau kita juga menjaga kebersihan ya sob, terutama yang perempuan-perempuan nih, untuk rajin mencuci pembalut ketika datang bulan atau menstruasi sampai bersih. Baru deh pembalutnya bisa dibuang. Jare wong Jawa, kerjian, kata orang Jawa, menjaga kebersihan. Nah, itulah tadi sekelumit cerita dari pengalaman salah satu sobat kita yang bernama Mirani. Gimana menurut kalian sob? Coba deh komen, Yulia pengen tahu gimana tanggapan kalian. Oke, seperti biasanya buat kalian yang ingin kirim cerita-cerita horor atau misterius yang seru lainnya, silakan DM di Instagram aku di agustinyulia87, sertakan pula ide-ide menarik kalian, kira-kira apa yang bakal aku bahas di segmen selanjutnya. Thank you for watching, see you next video, bye!